Hah? Kamu tak nyampe itu. Apa itu? Ini BB-nya senjata kayak begini teman-teman, nggak tahu ini yang mana ya, kasus yang mana kita belum tahu. Tuh. Cak Parno, diangkat Cak Parno. Nyungro iwak ini. Ini peninggalan sih. Sampai ini, Pak. Anu, iki apa? Gitu lupa kodok. Cis. Tombak tangan itu. Tombak tangan. Iya, pleret. Iya, peleret iki. Aku ndelok tak amatinya ditutuki apa dimblempel tangan. Ya. Barang kuno aja pernah iku. Kuno ya? Nggih, Rek. Sampeyan mulai mengamati Cak Parno, barang Cak kuno. Parno. Cak Parno. Si ikut tahanan nih. Ini teman-teman tahanannya di sini udah datang banyak sekali. Masuk ke nih, gak apa-apa. Oh, panas titik pendekar. Benom pendekar. Pendekar kudu sik kuat, geng-geng sampe. Ini kepanasan teman-teman mereka. Panas. Opo aku biyen yang ngono. Udah ya. Yang ini, yang bisa. Nanti kalau kurang jelas, teman-teman tanya Kanit ya. Iya, ini, banyak tak kasih nggak apa-apa. Jadi, bentar. Udah ini udah, bagiannya udah. Sudah Dan. Benar, jangan nanti ulang-ulang lagi lo ya. Baik. Ini. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, selamat siang. Pada hari ini kebetulan rekan-rekan saya undang untuk rilis kegiatan dua kejadian. Yang pertama kejadian perkara tindak pidana pengrusakan, pengeroyokan dan atau pencurian yang akhir-akhir minggu kemarin kita sudah tahu semua bahwa menciptakan situasi yang tidak kondusif di wilayah Mojokerto. Kejadian itu pada hari Minggu tanggal 23, tanggal 22 pukul 03 waktu Indonesia Barat. Kejadian di daerah Kutorjo. Yang pada saat itu kelompok perguruan pencaksilat SH Teratai melakukan latihan. Kemudian setelah latihan selesai, tinggal 3 orang yang ada duduk di situ dilakukan serangan oleh gerombolan seseorang. Ya. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kita menemukan memang ada diindikasi bahwa pelaku itu dari perguruan
lain. Tapi tidak usah kita sebutkan ya, ini bahaya nanti. Yang jelas kita sudah lakukan pengungkapan tersangka 2 orang dewasa, 4 orang anak-anak yang masih pelajar. Ya, alat bukti, barang bukti, mana? Ini barang buktinya. Ini yang sesuai dengan laporan polisi yang diambil adalah tas yang berisikan buku latihan sakral ya, buku sakral ini sama baju ya. HP dan apa mas? Motor yang dirusak. Makanya ada beberapa pasal yang kita terapkan, yaitu 160, 170, 363. Nanti teman-teman dapat bandelisnya. Nanti poinnya seperti itu, ya. Ancaman hukuman di atas 6 tahun, di atas 5 tahun. Ya, cukup. Modus operandinya bahwa ada sebagian anak-anak gerombolan ini tersinggung dengan omongan teman mereka yang dari PSH Klaten. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah yang besar, hanya tersinggung. Terus mengajak teman-temannya untuk melakukan penyerangan. Itu intinya itu. Ya teman-teman ingat ini omongan saya. Yang kedua, barang bukti. Barang bukti saat ini yang teman-teman lihat di depan, sisa pembakaran tas dan buku materi jurus PSH Klaten. Jadi buku dan materi jurus itu dibakar sama mereka. Makanya kita amankan bekas pembakaran ini namanya. Ya, sisa pembakaran. Yang kedua, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru. Nah ini di sini ya, warna biru. 1 buah handphone warna silver. Nah ini 1 buah handphone warna Oppo warna biru. Nah ini 2 nih. Terus 1 unit sepeda motor Shogun warna kuning. Ini dibuat sarana untuk mereka datang ke TKP, ya, sarana. Rekaman CCTV yang kita ambil dari jalan depan PT Prada ya, PT Prada Kutorjo, ya, sama rekaman perusahaan air minum, 2 CCTV yang kita amankan. Oke, ada pertanyaan untuk kasus ini? Pak, status yang 4 pelaku lama itu gimana Pak? Status saat ini dilakukan pemeriksaan mendalam karena masih anak, untuk saat ini dikembalikan kepada orang tuanya. Ya, yang 2 kenapa kita tahan? Karena sudah dewasa, umurnya di atas 18 tahun dan berperan yang pertama sebagai penggerak, penghasut saudara Dio Duta Dewa, ya, alamat Pekukuhan Mojosari, Mojokerto. Yang kedua, Muhammad Darwin Fanani, dia sebagai pengerusakan, pelemparan dan yang menyuruh melakukan pembakaran buku-buku ini. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kenapa saat kejadian itu pelaku menggunakan atribut perguruan lain? Tidak ada, dia tidak menggunakan atribut perguruan lain. Hanya pakai kaos hitam, pakai layer, ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Yang kedua, ini dilakukan oleh Polres gabungan sama Polsek Ngoro. Ya, kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01 waktu Indonesia Barat. TKP Jalan Raya Perempatan Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Perkara di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Intinya ini, bahwa kejadian ini adalah kejadian murni geng motor. Dia punya grup, namanya grup apa mas? Tadi ada saya baca. Di handphone tadi ada.
grup Mojokerto Serikat. Ini geng motor, positif geng motor. Makanya kenapa kita atensi bahwa kejadian akhir ini di Mojokerto yang mempengaruhi stabilitas keamanan jelang pemilu, kita lakukan penindakan secara prosedural. Barang bukti. Nah, tersangka ada 5 orang. Yang pertama, DA alias Bondet, 18 tahun, alamat Dusun Mojolegi, Desa Sekaragung, Kecamatan Pungging. Kedua, Ade alias Abi, 18 tahun, Dusun Simomukti, Kalipuro, Kecamatan Pungging. 3, MSA alias Akil, 19 tahun, pelajar kelas 12, alamat Dusun Tumpang Sari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. 4, DRAP alias Bri, 19 tahun, pelajar kelas 12, alamat Dusun Tumpang Sari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorjo. 5, ADR, 19 tahun, swasta, Dusun Sumber Tani, Mojokerto, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Nah, identitas korban ada 3. Yang pertama, Kristianto Pratama Putra, 25 tahun, karyawan swasta, Dusun Sidoarjo, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Luka-luka mengalami luka-luka bacok di bagian jari, pergelangan tangan kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan. 2, MGP 17 tahun, alamat Desa Jabon, Dusun Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala. 3, DA 17 tahun, Dusun Glate, RT 06 RW 05, Desa Wates Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. 3, barang bukti yang diamankan oleh teman-teman, salah satu unit sepeda motor Honda PCX. 2, 1 buah pedang golok dengan panjang kurang lebih 60 cm. Nah ini, oh ini pedang golok ya. 1 buah celurit besar dengan panjang 120 cm. Nih. Nah. 3, 1 buah celurit dengan panjang 60 cm. Ini ya. Nih, tuh enggak? Nah, rapido. 1 buah tombak dengan ujung trisula dan lancip. Nah, ini ya. Dua buah jaket bodi warna hitam. Nah, nih. Ya, rata-rata berpakaian hitam dia. 2 buah kaos tulang warna hitam, 1 buah bendera warna hitam yang bertulis Mojokerto Serikat dengan gambar tengkorak dan warna bendera mereka. Nah ini grupnya mereka namanya Mojokerto Serikat, geng motor. Modus operandi kelompok geng motor ini terlebih janjian untuk tantangan dan begitu mengetahui sasaran langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Siapapun korban yang melintas dan itu dinilai mungkin masih muda, mungkin ini diajar sama mereka. Ini intinya itu untuk mencari situasi yang tidak kondusif di Mojokerto. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Pak, ini kan 3 korban itu dari kelompok geng lain atau gimana? Kebetulan bukan dari kelompok yang lain, hanya orang yang main ke sini ngopi di pinggir jalan lewat disikat. Random. Pak, sudah berapa kali Pak mereka melakukan seperti ini Pak? Pengakuan mereka baru 1 kali yang kita ungkap ini. Ada lagi? Pak, ini kan kondisinya seperti ini Pak ya, untuk menciptakan suasana yang kondusif seperti apa nantinya Pak, agar masyarakat kalau malam itu tenang seperti itu Pak. Ya, himbauan kepada saya, kepada khususnya kepolisian, kepada rekan-rekan masyarakat. Yang pertama harus antisipasi, jangan keluar malam kalau tidak perlu. Yang kedua, Polres Mojokerto melakukan upaya patroli skala besar-besaran setiap hari untuk menjaga stabilitas keamanan Polres Mojokerto. Pak, pasti ada pimpinan di antara kelompok ini. Barangkali bisa ditanya Pak, apa modusnya?
salah satu Salah satu pimpinannya gitu. yang di belakang mungkin. yang gangster aja pak. Ya. Gangster. Gangster. Ayo pimpinan Acung. Ayo Cong. Kamu apa? Kenapa kamu berbuat kayak gitu? Diajak siapa? Kamu kan ketua geng. Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Jelasin mas, jelasin mas. Yang banyak siapa? Yang mana yang mau jawab? Yang banyak yang mana? Mas mana? Pencarian. Masih pencarian. Udah. Yang ajak siapa berarti mas? Ini. Kamu yang Yang ngajak siapa? Diajak Mek. Ya udah, Mek masih Dalam pencarian, Pak. DPO. Tersangka utama masih DPO rekan-rekan. Siap. Ada lagi pertanyaan? Dan geng ini terorganisir atau dan berapa jumlah pengakuan anggotanya atau sudah ada? Belum. Ini masih dalam pengembangan. Makanya kita masih kembangin. Memang pantauan kami kemarin yang pertama diungkap, ya kan? Teman-teman tahu ada muncul lagi baru. Di sini ini mungkin ada sekitar 5-6 ya. 5-6 geng motor lokal yang mungkin saat ini masih kita melakukan pendalaman untuk melakukan pengungkapan yang lain-lain. Ketika mereka melakukan tindak pidana di wilayah Mojokerto, saya pastikan saya akan proses join hukum yang berlaku. Pak undang-undangnya pak, ini pak untuk yang gangster pak, pasalnya pak. Pasal 170 ancaman hukuman di atas 5 tahun, ya 7 tahun penjara. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Cukup. deh pak. Nanti kalau tanya ini bahan tulisnya. Siap. Ya? Terima kasih. Itu teman-teman yang gangster ya. Gangster, si aku iki sih. Ya sih. Iki ngeler iki. Yang gangster teman-teman dari Pandaan ada, dari Mojokerto ada, dari Pasuruan ya ada. Jadi mereka gabung mencari mangsa. Siapapun di jalan langsung dibabat ini teman-teman. Kalau mereka jengkel langsung dibabat pakai senjata yang tadi. Ini wajahnya gangsternya ini yang meresahkan ini. Hei barisik. Kena ngene panas ndane kena sing bacok piye. Ayo. Siap. Ini gangster. Sikilnya kepanasan. Aduh.